Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk video yang keempat kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penata laksanaan dari efek samping yang terjadi secara fisiologis yang biasa dialami pada saat pengobatan kanker payudara. Nah, video kali ini berdurasi kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ya. Oke, sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk pengobatan kanker payudara itu sendiri yang kita kenal itu mulai dari pembedahan itu yaitu pengangkatan payudara, baik itu sebagian ataupun sebagian dari payudara ataupun seluruh payudara. Kemudian terapi yang kedua adalah terapi sinar, yaitu pemberian terapi berupa penyinaran di bagian payudara yang terkena kanker. Kemudian terapi yang selanjutnya adalah kemoterapi, yaitu pemberian obat-obat kemo yang biasanya dilakukan diberikan pada saluran intravena atau melalui infus. Nah, pengobatan-pengobatan yang tadi kita sebutkan itu mempunyai efek samping secara fisiologis ataupun efek samping yang akan kita alami. Di antaranya itu ada mual dan muntah, kemudian ada diare atau buang air besar yang berlebih, serta susah buang air besar. Kemudian ada kelelahan, kemudian luka sekitar mulut, kemudian efek samping selanjutnya adalah kerontokan rambut, terus mielosupresi atau infeksi, gampang terkena infeksi. Kemudian ada gangguan syaraf, itu berupa kebas-kebas pada daerah persendian atau nyeri pada daerah kulit. Itu yang biasa, ini efek samping yang secara fisiologis biasa kita rasakan pada saat kita melakukan pengobatan kanker payudara. Nah, bagaimana jika efek samping ini kita rasakan? Jadi, pada saat kita melakukan pengobatan, kita bisa saja mengalami satu dari efek samping yang kita sebutkan di atas atau beberapa efek samping yang kita sebutkan di atas. Apa yang kita perlu lakukan? Nah, ini perlu penanganan yang bisa kita lakukan baik secara mandiri ataupun melalui bantuan dari petugas kesehatan. Nah, nanti ini akan kita bahas satu persatu. Bagaimana jika kita mengalami mual dan muntah? Ada beberapa hal atau ada beberapa penanganan yang bisa kita lakukan. Itu adalah kita hindari makan sebelum kita melakukan pengobatan. Jadi misalnya pada saat ada jadwal kemoterapi, nah itu 4 jam sebelum jadwal kemoterapi itu sebaiknya jangan makan. Kemudian apabila pada saat kita menjalani pengobatan, kemudian kita mengalami mual atau muntah, itu infokan ke petugas kesehatan dan akan diresepkan obat anti mual. Itu bisa kita konsumsi. Nah, apabila mual dan muntah ini kita rasakan setelah pengobatan, bukan berarti kita tidak bisa makan, kita bisa makan tetapi dalam porsi yang sedikit. Kemudian hindari minum yang berlebihan atau banyak minum saat makan. Kemudian setelah kita makan itu jangan dulu berbaring ya, tapi istirahatkan terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa berbaring setelah makan. Kemudian menghidangkan makanan atau mengkonsumsi makanan dalam suhu ruang, artinya makanan jangan terlalu dingin atau jangan terlalu panas, karena kalau dingin itu tidak berselera untuk makan. Kalau panas itu juga dia bisa memberikan efek pada lambung sehingga menyebabkan mual dan muntah. Nah,
Selain itu, hindari makanan yang terlalu berbumbu, terlalu berlemak, dan terlalu beraroma kuat. Nah, ini bisa menyebabkan mual dan muntah. Itu penanganan untuk mual dan muntah. Bagaimana jika kita mengalami gangguan mulut, misalnya sariawan atau luka pada daerah mulut atau mulut bibir terasa kering. Nah, ada beberapa hal penanganannya, diantaranya itu usahakan untuk selalu menjaga kebersihan gigi dan mulut, mulai dari gusi, lidah, dan gigi. Nah, biasanya petugas kesehatan memberikan higien atau menganjurkan kita untuk selalu membersihkan gigi, gusi, dan lidah. Kemudian pada saat kita melakukan pembersihan gigi dengan menggunakan sikat gigi, itu gunakan sikat gigi yang bulunya ini lembut, karena jika bulunya keras atau kasar, itu bisa menyebabkan luka pada daerah mulut. Kemudian rajin memeriksakan gigi dan mulut di petugas kesehatan. Ya, selanjutnya adalah sering-sering minum air putih. Itu dianjurkan minum air putih 8 sampai 10 gelas dalam 24 jam. Gunanya adalah untuk menghidrasi atau untuk menghindari mulut dari kekeringan. Ya. Kemudian apabila kita mengkonsumsi obat kumur atau menggunakan obat kumur, itu biasakan jangan menggunakan yang beralkohol, ya, karena alkohol itu sifatnya mengiritasi, artinya bisa memberikan luka pada rongga mulut. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk apabila kita gangguan mulut. Selanjutnya, apabila kita mengalami diare atau bahkan susah buang air besar, itu biasanya kita diberikan obat oleh dokter. Konsultasikan kepada dokter apa yang kita alami, apakah itu diare atau kita malah mengalami susah buang air besar. Itu silahkan dikonsulkan di dokter, nanti akan diresepkan obat. Kemudian yang tadi saya katakan, selain menutrisi atau menghidrasi rongga mulut, minum air 8 sampai 10 gelas per hari itu juga bisa mencegah memperlancar buang air besar. Kemudian hindari produk-produk yang bisa menyebabkan diare atau bisa menyebabkan susah BAB, misalnya coklat, keju, gorengan, atau makanan-makanan yang tinggi lemak. Nah, konsumsi makanan yang tinggi serat. Contohnya apa? Contohnya itu sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, itu bisa memperlancar buang air besar. Kemudian beraktivitas ringan. Jadi tidak mesti aktivitas yang dilakukan itu berat, cukup aktivitas berjalan-jalan di sekitar rumah atau aktivitas di atas tempat tidur, misalnya menggerakkan kaki dan tangan di atas tempat tidur. Itu bisa kita lakukan untuk mencegah, untuk memperlancar buang air besar. Nanti bagaimana jika kita mengalami rambut rontok atau rambut yang mudah rontok? Caranya itu potong rambut pendek, ya, karena rambut panjang apabila rontok itu semakin menyulitkan kita untuk mengurusnya. Kemudian menggunakan penutup rambut, ya. Kemudian sampo yang kita gunakan itu gunakan sampo yang berbahan lembut atau ber-pH rendah, ya. Biasanya sampo-sampo yang digunakan pada bayi itu bisa kita gunakan juga. Nah, hindari menggunakan zat perwarna rambut, ya, karena zat-zat kimia yang terkandung di dalam pewarna rambut itu cukup keras dan semakin merusak rambut sehingga semakin memperparah kerontokan rambut. Bagaimana kalau kita mengalami kelelahan? Ini biasanya efek samping yang biasa juga kita alami pada saat melaksanakan pengobatan. Itu hal yang kita lakukan, batasi aktivitas, ya. Jadi jangan terlalu lelah dengan cara membatasi aktivitas. Nah, usahakan
apabila kita mau melakukan sesuatu, meminta bantuan kepada orang terdekat, ya, apakah itu keluarga atau apabila kita berada di rumah sakit, minta bantuan petugas kesehatan untuk melakukan beberapa aktivitas yang tidak bisa kita lakukan secara mandiri. Kemudian pada saat mengerjakan sesuatu itu usahakan dalam posisi duduk sehingga membatasi aktivitas, ya. Kemudian olahraga ringan dan yang paling penting adalah tidur cukup. Bagaimana itu tidur cukup? Itu sekitar 6 sampai 8 jam sehari, ya, untuk orang dewasa, apakah itu tidur siang ataupun tidur malam. Itu bisa meredakan atau memberikan efek yang baik pada saat kita mengalami kelelahan. Nah, ini tadi pada pasien yang mengalami pengobatan atau menjalankan pengobatan kanker, ya, dengan kemoterapi itu biasanya gampang terkena infeksi, ya, atau risiko infeksinya tinggi. Nah, sehingga usahakan untuk membiasakan diri mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum atau setelah melakukan sesuatu atau sebelum atau setelah memegang sesuatu. Itu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian hindari orang sakit, terlebih lagi orang yang sakit karena infeksi, karena kita dalam kondisi yang mudah tertular penyakit. Kemudian biasakan juga memakai masker apabila berada di tempat yang ramai. Itu usahakan menghindari tempat yang ramai. Ya, karena itu tadi kita berada dalam kondisi yang gampang terkena penyakit-penyakit infeksi. Apakah itu virus, bakteri, ataupun jamur. Nah, bagaimana jika kita mengalami gangguan syaraf? Ya, misalnya nyeri pada daerah kulit atau nyeri pada daerah persendian. Nah, atau kebas, ya, kebas keram-keram pada daerah persendian itu hati-hati pada saat kita memegang benda tajam atau melakukan sesuatu dengan benda-benda yang tajam, ya. Kemudian gunakan sarung tangan saat bekerja, ya, untuk menghindari luka pada tangan karena kebas biasanya mati rasa. Itu gunakan sarung tangan saat bekerja. Kemudian hati-hati dalam bergerak, ya, pada saat melakukan aktivitas lakukan secara perlahan dan pada saat berjalan itu usahakan pegangan, ya, karena biasanya gangguan saraf itu biasanya nyeri pada sendi yang menyebabkan kita susah untuk berjalan. Kemudian latihan anggota gerak tubuh sesuai dengan kemampuan. Jadi latihan gerak misalnya menggerakkan tangan, ya, tangan kiri dan kanan atau menggerakkan kaki kiri dan kanan. Nah, ini bisa dilakukan di atas tempat tidur apabila tidak bisa dilakukan apabila kita tidak bisa melakukan aktivitas misalnya berjalan. Kalau bisa ya silahkan Anda berjalan di sekitar tempat tidur tetapi berhati-hati secara perlahan dan berpegangan, ya. Nah, apabila hanya bisa tirah baring atau hanya bisa berbaring di tempat tidur tanpa bisa melakukan aktivitas, itu kita bisa melakukan perubahan posisi setiap 4 jam, ya. Biasanya minimal setiap 4 jam. Itu jadi misalnya 4 jam pertama kita miring kanan, 4 jam selanjutnya kita miring kiri. Itu bisa kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi efek dari gangguan syaraf. Nah, bagaimana apabila kita mengalami kurang nafsu makan? Jadi kalau kurang nafsu makan, jangan tidak makan, tetapi makan sering dengan porsi yang sedikit, ya. Jadi bisa 5 sampai 5 kali makan, tapi dalam porsi yang sedikit-sedikit kita makan, ya. Kemudian silahkan makan makanan kesukaan selama makanan kesukaan itu tidak berpantangan dengan pengobatan. Jadi konsultasikan dengan petugas kesehatan, ya, dalam hal ini bisa ahli gizi, ya, tentang makanan yang bisa kita makan dan makanan yang tidak bisa kita makan. Kemudian makan bersama anggota keluarga, ya, karena ini bisa meningkatkan
nafsu makan bersama anggota keluarga atau makan bersama orang yang kita sayang. Itu bisa meningkatkan nafsu makan. Kemudian perubahan kuku dan kulit. Jadi kita bisa misalnya kukunya itu kulitnya itu kering atau kukunya itu mengalami perubahan warna. Nah, apa yang bisa kita lakukan setelah mandi itu kita berikan bedak atau lotion ya. Jadi kita balurkan bedak atau lotion hand body ke seluruh tubuh ya setelah kita mandi. Nah, pada saat mandi itu gunakan sabun yang berbahan lembut ya, misalnya sabun baby. Sama tadi seperti shampoo, gunakan sabun yang pH-nya rendah ya. Kemudian hindari paparan sinar matahari. Jadi jangan berlama-lama di bawah sinar matahari. Jadi kalau misalnya kita mau beraktivitas di luar rumah ya yang di bawah sinar matahari itu usahakan gunakan pelindung, misalnya topi, payung, ya itu. Kemudian apabila kita mengalami bibir kekeringan, itu kita bisa menggunakan lip balm untuk melembabkan bibir, ya. Nah, bila nyeri pada daerah kulit, ya, nyeri pada daerah kulit itu kita bisa lakukan kompres hangat. Jadi gunakan handuk kecil, kemudian basahi dengan menggunakan air hangat, diperas, kemudian dikompres pada daerah yang nyeri. Nah, itu bisa kita lakukan untuk mengurangi efek nyerinya. Ya, tadi adalah beberapa efek serta penanganan yang bisa kita lakukan pada saat kita mengalami masalah-masalah ya sesaat atau pada saat kita melakukan pengobatan khususnya kemoterapi. Nah, yang perlu menjadi perhatian ya, yang menjadi perhatian penting di sini adalah pada saat kita merasakan keluhan itu hal pertama adalah jangan mendiamkan atau jangan didiamkan ya, tapi segera sampaikan ke kerabat atau petugas kesehatan ya, konsultasikan ke petugas kesehatan sehingga petugas kesehatan dapat memberikan solusi bagaimana penanganan yang harus kita lakukan pada saat keluhan kita rasakan ya. Karena keluhan-keluhan yang kita rasakan itu sebenarnya bisa kita tangani selama ibu-ibu ya mengkonsultasikan dengan petugas kesehatan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau saya share pada video ini. Nah, setelah video ini, ibu-ibu silahkan kita sharing ya, kira-kira apa keluhan yang ibu rasakan dan bagaimana penanganan yang bisa kita lakukan ya. Mungkin itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.